Penyair langit. Setelah fajar, setelah sebelumnya darah dan air mata, badai menjelang pagi, setelah sebelumnya takbir menjadi pembuka atas rumah ibadah yang dibakar, atau para tentara melucuti pakaian demonstran dan tendangan kaki polisi. Malam tadi, letusan gunung menggeliat bersama tangis perempuan. Anak-anak menjerit memanggil nama ayahnya yang belum juga pulang. Lalu banjir menggambar air mata paling sunyi, menggenang tanpa ikan. Poster-poster kehilangan, berita perlawanan, dan daftar nama korban yang dipajang. Baiklah, sementara biarkan saja hutan dan gunung terbakar, biarkan saja sampah menunggu plastik-plastik berakar, atau biarkan saja gedung-gedung makin tinggi dan besar, sungai-sungai biarkan sekarat sampai terkapar. Harus mulai dari mana? Harus mulai dari mana bila kamus telah kehilangan kata-kata, lalu kertas sirna dan layar kaca dalam genggam telah buta? Ngeri ini sungguh terbata, lalu melukis pada mendung. Harus ditulis pada gurun agar prahara mengirimkan pada gunung. Kemudian puisi-puisi mengalir sebagai ingatan, petisi-petisi ditandatangani hanya sebagai kajian, diskusi-diskusi disfungsi, seminar-seminar sok pintar, dan televisi mabuk limbah dan cucian air iklan. Harus dimulai dari mana bila aksi dan sejuta tanda tangan telah palsu atau semacam puisi bayaran di depan panggung-panggung selebriti? Kalau benar, apakah keadilan dan tirani hanya setipis kertas tisu? Lembaran dan recehan itu telah terpakai menyulam jas dan dasi. Sementara berita orang hilang terus menjadi pembicaraan, atau tentang nyawa yang kini seharga gorengan kacang. Lebur pada ramai gawai terbaru dan tarian eksotis pemerintahan. Satu ruang dengan pembangunan mengusir orang-orang lalu terbuang. Harus mulai dari mana bila fatwa dan doa telah diperjualbelikan, atau tentang peran sedih dan air mata memimpin drama zikir dan kebaktian? Doa dan air mata telah dibatasi seberapa besar harga pengisi acara. Lalu tentang nyawa dan darah manusia menjadi halal hanya karena mereka berbeda. Hatta tak ada beda, penjilat dan pengabdi, koruptor dan guru ngaji, aktivis mahasiswa dan politisi ternama lahir dari drama demonstrasi. Bagaimana lantang ia saat membakar ban bekas dan berganti orasi. Bagaimana lantang kini menyuarakan porsi berbagi roti dan bungkusan nasi. Sepertinya hutan sudah tinggal sepetak saja saat kita membicarakan soal demonstrasi. Gunung-gunung purba telah berganti nama, laut adalah tempat sampah dan muara sumpah serapah, sungai-sungai mengirimkan kabar tentang kebenaran kini hanyalah limbah. Lalu bukankah semua telah peduli? Mulut-mulut tak lagi sepi, bebas mencaci, menertawakan atau meneliti, hingga ayat-ayat Tuhan adalah bagian dari iklan, akhir bulan mengambil gaji dari laman berisi kebencian. Ladala, ternyata semua peran ini mengaku sebagai pahlawan, berpose setengah badan dengan kacamata retak dan buram, buku-buku dan naskah terjemahan deras hujan, namun hanya terbaca bila satu ruang dan sepaham. Lupa bahwa kaki ini mendarat di bumi pada tanah titipan. Gagah sebagai khalifah, membusung dada, menyatakan wakil Tuhan. Tuhan segala kerusakan, rakus
dan pongah menghitung bintang dan galaksi. Padahal tak pernah tahu semesta ini berapa galaksi. Lalu dari sebuah ruang sunyi, altar yoga dan meditasi, kata berserak, kalimat imaji dan bongkahan naskah ratusan tahun, ini padang gersang bagi ribuan bintang dalam bait puisi. Penyair mengeja satu persatu ayat-ayat terlukis dari badai gurun. Terbang meneropong dari ujung langit, mengetsa pola pada plat baja, mengumpulkan asam cair dari segala alam, terbit hanya dia positif. Lalu cahaya menembus ruang, terlihat aksara putih dan ribuan diorama. Ledakan puitis, diaspora poranda, sisa asam masih ngalir, menjelma relief. Sebuah ironi, penyair mengajukan diri sebagai martir bunuh diri, namun lebih memalukan bila penyair lari dari medan pertempuran. Atau sebagai penyair telah menapiskan diri dari lorong sepi karena penyair langit tak perlu apelatif pada gelar pahlawan. Apakah semua puisi menyatakan keindahan terbang? Atau hanya jatuh yang belum terhitung kecepatannya? Lalu bagaimana tentang orang-orang yang dihilangkan, tentang pembunuhan kata bagi sajak atas nama, ayat-ayat Tuhan yang terselip cek anggur dan kekuasaan, atau patung timbangan di pengadilan hanya sekedar pataka? Tidak jauh dari rumah-rumah, pabrik-pabrik menjulang, menembus ozon. Sebagaimana terlihat di pinggiran kota dan gunung di Cirebon, para penggali membuat jurang bagi anak cucunya sendiri, para pendaki membakar pandangan dan memanaskan mata kaki. Rembang, Batang, Sumedang, Yogyakarta, dan Benoa, Palangkaraya, Jambi, Riau tersulut pembakaran uang dari Jakarta. Dari Cirebon mengumpulkan remah dan kembang yang masih tersisa, Jayakarta meniti jalan sebagai penari sintren yang tertutup matanya. Terlebih Aceh dan Papua, bukankah limbah di hadapan rumah pun terasa jauh? Air mata tak akan sampai ke sana, teriakan dan kobaran aksi hanya melimpahkan peluh. Lalu bagaimana menjelajahi bumi, menyimpan luka, memendam amarah? Puisi hanya caci maki dan sumpah serapah. Penyair di sudut langit merekam pada pita sejarah, menuliskan pada awan, gurun, laut, hutan, gunung dan sawah-sawah, menyulam kain, membalutkannya pada bumi. Darah masih mengalir, didekap di dada, tembus nafas pada atmosfer. Sementara langit melambat petang, matahari menyingkir, seseorang baru terbangun dari tidurnya, mengusap wajah, berharap menjadi penyair langit, beranjak pergi. Agustus 2015.